Halo Eki Imanjaya, Halo Bang Ade. apa kabar? Baik. Lama sekali kita belum ketemu ya, nggak Iya ketemu nih, nih. udah lama. Nah, buat Nah, penonton, Eki Imanjaya ini orang film. hmm, Orang film tuh artinya dia sekolah film, kerja di komite film DKJ ya. Terus apalagi tuh? Dosen. dosen. Dosen di BINUS. Mhm, BINUS ini menarik nih penonton. Ini adalah BINUS ini punya satu jurusan film. mhm. Nah, dia satu-satunya jurusan film di Indonesia yang namanya hanya jurusan film, Iya, ya karena kan? yang lain film dan televisi Film dan televisi, atau film dan televisi dan iya iya. film. Kalau ini betul-betul film. Film. Nah, begini Bung Eki, saya itu betul-betul orang yang sangat, berharap pada perfilman Indonesia ya. Saya tuh membayangkan film Indonesia itu bisa seperti mungkin Korean Wave suatu saat gitu ya. Mungkin nggak itu? Mungkin Pendek aja, aja, pendek. Mungkin ya? mungkin Mungkin ya? dengan catatan. Nanti catatannya kita sampaikan. Dan saya terkejut sekali ketika beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar film Indonesia itu ya katanya jumlah penontonnya di Indonesia ini meningkat dengan sangat signifikan Ya. ya, dan dikatakan tahun 2023 dengan 56 juta penonton film Indonesia Hmm. itu kayak rekor lah, eee, tertinggi di antara sepanjang kapanpun gitu ya. Nah, Anda ini orang film ya, saya pengen dengar itu pertama, benar nggak sih itu ya? Itu pertama ya, dan kedua, menurut Anda apa yang sebetulnya terjadi? Kenapa film Indonesia all of a sudden, ya nggak all of a sudden sih ya, sekarang boom gitu loh. Ya. Oke, jadi gini ceritanya. 2019 Mas Garin Nugroho bikin buku tentang Oh film ya, Indonesia. mhm. Dan disebut bahwa 2019 adalah puncak keemasan. Setelah itu pandemi hancur, hancur minah gitu ya, hancur lebur. Oh, Tapi 2020 ya? 2020 Maret, 2021, iya heeh. 2021 sampai 2022 itu kan bioskop tutup, nggak boleh produksi segala macam, sampai akhirnya mereka menemukan cara produksi yang aman. Mhm, Jadi dari 2019 sudah dibilang film Indonesia emas gitu kan, mhm, masa keemasan, tiba-tiba setelah pandemi lebih dari yang kita bayangkan. mmm. Dimulai dengan, eee 2022 kali ya jadi ya? ya salah, sorry, 2022 di sesaat setelah pandemi. Iya. KKN itu sendiri sebenarnya ketika pandemi eee, sudah jadi gitu, tetapi Oh, ditahan sorry, tahan. KKN tuh film KKN Desa Penari, KKN Desa Penari yang sekarang berposisi sebagai film terlaris ya? film terlaris. Walaupun saya bilangnya film terlaris setelah 98. Oh, sebelum 98 ada? Kita kan nggak tahu, Oh, nggak tahu ya? karena Iya ya. datanya bagi saya masih percaya G30 PKI yang terlaris sedunia. Tapi susah dicari gitu. Karena diputarnya Karena tiap tahun. wajib. Iya iya. Wajib anak-anak Benar SD benar. nonton Benar gitu. benar benar benar. Mungkin, tapi jadi lebih aman kalau dibilang KKN Desa Penari adalah film terlaris setelah 98. Oke Setelah tidak oke. ada lagi, PT Perfin dan lain-lain pendataan-pendataan itu gitu. Memang tapi susah dicari datanya. Ya. Oke, salah satu penyebabnya adalah beberapa di antaranya kalau saya lihat, jadi pandemi ini suasana yang sangat luar biasa global kan ya, Mhm. sehingga itu mengubah perilaku dan segala macam banyak hal gitu. Pandemi termasuk menonton gitu. Jadi satu, orang udah bosen dengan nonton OTT, nonton apa, sehingga mereka pengennya nonton gitu. OTT itu maksudnya kayak OTT Netflix over ya? the top, ya Netflix, Disney Hotstar dan lain-lain gitu. Nah, harus dilihat bahwa penonton film Indonesia itu ada 2 macam, Mhm. secara umum lah ya, nggak cuma Indonesia aja. Yang pertama adalah movie goers. Mhm. Orang nonton itu kan sekarang di mall semua kan, Iya ya, bioskop itu, iya. kecuali Metropol atau Empire di Jogja atau dikit ya, yang tidak di mall. Dan di mall selalu di atas, jadi orang lewat gitu kan. Jadi Artinya apa tuh? Belanja iya, dulu. jadi bagian dari Oh. itu kan, big design gitu kan, ya nggak apa-apa juga. Mungkin karena itu cara survive gitu kan. Tapi akhirnya ada yang namanya movie goers ini, orang yang lebih mementingkan social gathering-nya. Nongkrong yuk di sini makan. Ini terus nonton, Oh. "Nonton ini aja dong." "Ah, ini aja lebih seru. Ah, gue nggak suka horor ini." Akhirnya nonton, nggak Oke. terlalu penting judulnya. Sementara yang kedua movie buff, ketika dari rumah atau dari kantor udah tahu, dari kampus, ini gue nonton Oke. ini gitu. Saya Nah, ulang nih ya. mhm, Movie goers tuh adalah orang-orang yang sebetulnya bukan dengan sengaja kali ya. Dia datang ke sebuah tempat untuk menonton. Menonton itu adalah salah satu kegiatan ekstranya. Dia sebetulnya ke sana untuk iya.
makan gitu ya, belanja dan juga menonton. Menonton bisa jadi agenda utama, tapi nggak terlalu penting nonton apa gitu kan. Oh, Kita nonton ya. yuk, iya yang Ya. penting ya Mungkin gini ya, seru-seruan gitu. datang ke teater gitu ya. Saya tadinya mau nonton film KKN Penari. Wah, Ah, udah penuh. Nonton iya, yang samping aja deh. iya, iya, Ini betul. ada nih gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Sehingga dengan pola kayak gitu, orang rame-rame nonton, kan sekarang orang rekreasinya di mall kan karena susah. Ayo ke Oh. sana nonton, satu itu ya. Dan bosan di rumah nontonnya Netflix terus atau video terus Iya, gitu iya. kan. Satu itu. Terus yang Yang satu lagi movie apa? movie buff atau movie fans gitu kan. Movie Oh, fans. nonton karena ada saudaranya ini atau karena Ya, genrenya atau ini. tadi itu yang KKN Desa Penari. Harus nonton film itu. Begitu Iya, datang betul, ke sana betul. ternyata udah penuh, Iya, nggak jadi. betul, bisa. Besok Pokoknya aja. sudah tahu mau nonton apa Iya, iya. gitu. Kalau itu tanda-tandanya salah satunya pernah nggak kalau misalnya mau nonton film ini nggak ada orang, nggak apa-apa nonton sendiri aja. Ya kan kadang-kadang gitu kan. Iya, iya, Nonton iya, sendiri iya. nggak ada orang cuma ada bertiga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang penting pengen nonton filmnya gitu. Orang pengen nonton filmnya. Kadang kan pengen merasakan cinematic experience kan. Gelap, ritualnya gitu. Iya, iya, iya. Gelap suaranya. Itu Dibisikinnya itu kan. Di OTT nggak dapat. Nggak semua nggak orang dapat punya. ya, Nggak betul, dapat betul, gitu. betul. Jadi satu itu. Kalau yang tadi movie goers tuh bahkan ada barangkali nonton tuh for the sake of untuk tujuan rame-rame aja Iya. jalan-jalan. Betul. Iya. Ibarat kata nonton layar tancap tapi olahraganya mungkin pengen nonton hal-hal tertentu. Iya, Tapi iya. kan ada tujuan-tujuan lain, ngincer cewek desa sebelah, Iya, iya. jualan, Iya, iya, nongkrong iya. gitu-gitu. Oke, ya, oke, oke. macam-macam. Ini dulu ya. Oke, Ini buat satu. penonton yang tidak datang dari era layar tancap. Eki ini bukan hanya karena dia belajar film ya. Pernah ngalamin dulu ya? Ngalamin. Oke, silakan kembali. Iya, satu itu. Kedua memang ada film-film Indonesia sudah meningkat. Enggak, sorry. Saya nggak ngerti. Anda bilang nomor 1 itu. Artinya apa? Nomor 1 itu kenapa? Jadi Bukan, artinya maksudnya komponen satu lah gitu. Alasan satu kenapa penonton balik lagi ke bioskop gitu kan. Oke, dan jumlahnya itu banyak. Banyak karena udah pada bosan. Ditambah dengan jumlah layar makin lama makin banyak juga kan. Jumlah layar itu penting juga. Sekarang ini. Iya, karena orang tidak hanya XX1 tapi ada CGV, Cinepolis gitu kan. Dan XX1-nya juga mengembangkan sayap ya. Iya, semuanya juga banyak gitu. Banyak juga udah mulai buka layar gitu kan. Sekarang Cineplex kan. Jadi satu gedung bioskop bisa 4, bisa 5 gitu kan. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi itu alasan nomor 1. Terus tadi alasan nomor 2 karena filmnya sendiri, filmmaker-nya juga sudah mencari sesuatu yang sifatnya jenuh kan, kejenuhan gitu kan. Dulu kan ada pocong-pocongan semua pocong, semua ini gitu kan. Film horor. Oh, iya gitu. Terus bosen, ditambah bintang porno juga Miyabi segala macam, Sasha Grey atau Sora Aoi apa banget ya. Itu akhirnya bosan orang nggak ditonton karena capek gitu orang gitu kan. Akhirnya tapi ketika film horor yang lama itu dulu pernah meledak. Iya, meledak tapi karena itu aja banyak epigon, banyak follower. Oh, ini laku nih, ini semua ini. Tapi pocong iya, ya. Pocong ya, tapi juga horornya juga udah bagus gitu. Terus kemudian ada yang sekarang nih. Yang sekarang ini terutama salah satunya karena viral-viral kan. Kan KKN itu kan yang viral tuh. Simple Man itu kan dari Twitter semua orang. Jadi sekarang kalau yang Sorry, Simple Man apa? Simple Man itu yang orang yang pertama kali nulis di Twitter, saya punya kejadian ini gitu. Mungkin gimmick atau apa kita nggak tahu kan. Yeah. Tapi orang suka gitu kan. Jadi viral. Oh ya nih ada orang KKN begini ketemu di desa penari yang ternyata itu adalah ada penunggunya bla 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 gitu. Jadi sekarang yang tadinya iseng-iseng di Twitter aja atau mau itu di webtoon atau mau di jadi bahan itu juga sekarang. Jadi bahan untuk jadi bikin film gitu. Jadi istilahnya breakthrough ya, terobosan yang terobosan. Sebenarnya terobosan itu sudah dimulai sejak ini. Tapi kalau khusus horor gitu ya. Tapi nanti horor ada itu ya. Kita nanti bicara kita nggak cuma horor, tapi misalnya ada banyak kayak komedi juga berubah kayak akhirnya agak lain gitu ya. Lain karena mereka punya podcast, mereka komika, punya fans. Jadi diambil dari yang sudah punya fanbase dulu gitu atau novel laris gitu. Kayak agak lain tuh apa base-nya?
Komika-komika itu punya fans kan, punya fans masing-masing. Oh, oke. Kalau Mhm. KKN tuh kan karena cerita KKN-nya itu dulu Karena sempat meledak ya, karena keviralannya. keviralannya. Heeh. Kalau agak lain penjelasannya karena fanbase dari si masing-masing komedian Iya, itu. dan juga sepertinya karena memang ceritanya agak lain ya. Iya iya. Nah, ceritanya tuh emang segar gitu kan, Iya segar dan iya. breakthrough yang, "Wih, ada yang kayak gini ya?" Gitu kan, yang Iya iya iya. kok beda gitu, sesuatu yang apa ya, otentik lah katakanlah begitu Iya ya, karena iya. gitu kan, yang itu juga menarik. Terus kemudian ada misalnya dari novel, dari mana, jadi breakthrough tuh dia nggak mau itu-itu aja, jadi ada sesuatu yang dia Mhm. cari gitu ya, yang apa. Jadi nggak ada keberanian itu gitu, walaupun Mhm banyak juga mhm. yang masih ini. Kayak misalnya nggak cuman itu, kayak kayak sekarang yang Ipar Adalah Maut gitu kan. Mhm mhm Itu mhm. kan drama religi gitu, Iya. tapi laku juga gitu. Karena memang Tapi itu dari kan novelnya. nggak cuma religinya itu kalau Ipar Adalah Maut. Hmm. Kan ada soal selingkuh-selingkuhannya. Iya, selingkuh atau poligami itu kan Iya. Iya sesuatu iya. yang relatable, itu juga Iya iya. menarik, relatable gitu kan. Terus juga, jadi yang penting orang itu relate gitu, Mhm. Jadi 3 salah ya, satunya. tadi pertama horor ya, yang Anda gunakan sebagai contoh Mhm nih. mhm. Nomor satu horor, Mhm. nomor 2 komedi, Mmm. nomor 3 kan kalau nggak salah di Indonesia filmnya Warkop juga kan, jadi komedi. Terus berikutnya adalah religi ya, Religi yang relatable gitu, yang yang relatable. Ini berbeda dari religi yang sebelumnya kali ya? ya mungkin karena ya kan ipar kan semua banyak yang punya ipar gitu ya, atau siapa lagi ya yang, eee, satu imam dua tapi sih yang satu imam dua apa itu yang dua mau ya Yang Fedi Nuril lah, ya Fedi ya, Nuril gitu. Itu kan poligami lah ya? poligami. Nah, tapi jadi ada viralitas, tapi ada juga yang menarik, yang Korea ini menarik sehingga bisa ngaruh ke seluruh dunia ya, Oh, oke. yaitu adanya semangat untuk, eee, me-remake. Dulu ada Bebas kan, Mbak Lesmana bikin Iya, Bebas itu kan heeh. dari Sunny. Seluruh dunia, enggak seluruh dunia, banyak orang-orang dari seluruh dunia, berbagai penjuru dunia, negara, me-remake dalam itunya. Oh, jadi aslinya Bebas itu adalah sebuah film Korea? Korea dari Sunny? sana, Sunny. Karena orang Korea itu apa, jadi dia bilang, "Lo daripada co-production mendingan, remake aja film-film gua," gitu. Seolah semacam itu ya. Nah, Kita bayar ya? iya, jadi ada kerjasama gitulah, begitu. Oke. Yang menarik, yang kan Bebas salah satunya dulu, tapi ternyata berhasilnya di Miracle Number in Cell Number Seven ya kan. Oh iya, Sekarang ada second ini, Second ya itu dan kan iya betul. ya pertama Ini Tearjerker ya, filmnya apa judulnya supaya penonton tahu nih? Cell Number Seven tuh belakangnya. Miracle Miracle on Cell Number on Seven. Cell Number Seven. Heeh. Itu juga salah satu dengan jumlah penonton terbanyak ya? Betul, banyak, 5 juta kalau nggak salah deh, Iya saya iya lupa iya. ingat. Itu datang dari film Korea Itu Korea. aslinya. Korea, terus sama Turki di-remake, sama ini di-remake. Dengan Gitu. cerita yang persis sama Kayak ya? Ya kurang lebih sama lah. tapi Hanung Bramantyo itu menarik, jadi dia bikinnya jadi madani banget, jadi religi banget kan, jadi Islam banget kan, ada tahlilannya, ada apa, jadi Cell Number Seven itu? iya, jadi Oke. dijadiin biar lebih relatable dengan penonton yang Yes, iya mayoritas iya. muslim kali, jadi Bukan karena dia lagi berdakwah ya? hah? Bukan, tapi kan itu ceritanya kan sedih kan, jadi Tearjerker yang sebenarnya formalnya sudah lama ada, dari zaman misalnya Tatapan Anak Tiri, Mhm Ari mhm. Hanggara itu kan Tearjerker yang sampai nangis, melodrama Nangis, apa, ya sekarang melodrama. kayak gitu juga, diubah namanya, diubah apanya itu. Jadi ada berbagai macam, mode baru dalam Oke, produksi film gitu. oke, oke. Jadi dan ini sebetulnya ini adalah datangnya dari para pembuat film kan ya? Kreativitas ini? Iya, tapi juga penonton juga bereaksi kan, gitu, bereaksi. Maksudnya ketika bereaksi dilihat, "Oh kayak gini," gitu. Jadi memang timbal balik. Penonton juga sekarang menurut saya lebih lebih cerdas ya, bisa milih, Oh bisa apa. gitu? Itu juga menurut saya ya, karena terutama yang movie buff ini, tapi juga movie goers juga, apa ya, mereka juga ngelihat gitu kan, yang diomongin orang nih, kalau udah Iya sampai iya. viral, ini kan gitu, no viral no justice kan kalau Iya iya. kalau dihukum. Nah, di Iya. film kurang lebih agak Kalau ya nggak diomongin, heeh, diomongin juga. Dan itu dengan, fenomena banyak yang ngomongin, artinya kan ada, apa namanya, keterlibatan kan ya penonton atau apa gitu kan.
Jadi orang gitu. Jadi kemudian ada influencer itu gitu, nah. Orang juga denger. Jadi yang didengar sekarang influencer Mhm mhm. atau ya yang di TikTok, yang di Twitter, yang di Instagram gitu. Ya nggak masalah juga gitu. Walaupun kadang-kadang banyak juga misalnya di YouTube cuman aja plotnya, ceritanya ini beginian mati, kemudian apa gitu. Itu juga mereduksi kan. Cuman ya ada involvement, engagement, public engagement kan, bahwa penonton juga merasa artinya saya bisa menafsirkan ada rasa kepemilikan terhadap film kan, Film film nih. Indonesia. Nah, menurut Anda nih ya, orang Indonesia itu ada nggak sih, keinginan untuk meng ya dia nonton karena dia merasa, "Ini film gue nih, film Indonesia, gue nasionalis, gue memilih nonton film Indonesia daripada nonton film Hollywood lah." Karena katanya ini sekarang untuk pertama kalinya, atau mungkin bukan pertama kali, tapi sekarang ini perkembangannya jumlah penonton film Indonesia di bioskop Mmm, Indonesia, itu lumayan jauh melampaui jumlah penonton film Hollywood or others. mmm, Maksud saya others tuh kayak mungkin Thailand, mungkin mhm, Korea gitu. Itu ada nggak sih menurut yang Anda iya. ketahui selama ini? Ada sih wartawan yang bilang itu kan, cara menunjukkan nasionalisme adalah dengan nonton film Indonesia gitu. Mhm Tapi saya lebih cenderung suka dengan waktu saya zaman di rumahfilm.org dulu, zaman ada, saya wawancara Mbak Mira Lesmana, dia mhm bilang, saya ngomongin ada antara film komersil lawan film art atau film mhm festival. Dia mhm. bilang, "Nggak ada dikotomi semacam itu, yang ada film bagus sama film jelek." Gitu. Jadi, nah akhirnya saya, "Oh ada benernya juga." Artinya apa? Ya film bagus aja gitu ya, relatable gitu, relatable aja karena Ya, orang Indonesia orang nonton Dracula, vampire, beda ceritanya sama pocong yang tiap hari mhm yang masa kecil kita diingetin dengan hal-hal tabu, dengan hal, mhm "Hati-hati nih, ada ini, hati-hati ada pamali, apa-apa." mhm. Kan lebih deket kan kita gitu kan, pocong gitu. Kayak misalnya di dalam horor gitu. Jadi ada kisah-kisah, ada cerita-cerita yang relatable aja gitu, lebih relatable gitu. Jadi mungkin nasionalisme ada, tapi orang juga milih kok gitu. Jadi Mhm. iya, jadi milih juga kok, nggak semua Tapi mungkin gitu. gini juga nggak sih, dia dia sebetulnya milih karena tadi kan nasionalisme. Tapi kebetulan sekarang itu memang filmnya, saya nggak tahu ya, ini pendapat Anda sebagai ahli mungkin lebih valid, Mhm, memang lebih bagus. yang mana? Indonesia? Film-film Indonesia sekarang, itu secara taruhlah kualitas, secara penggarapan, Oh secara ya, memang lebih bagus ya? eee, di satu sisi Hollywood kan sedang krisis ya, karena Karena ya itu scriptwriter-nya banyak yang demo, terus ada oh, Me Too, ada oh iya. Oscar So White, ada Me Too movement ya kan, ada Sorry, apa itu? Tolong Me dijelasin buat Too penonton movement nih. ya itu yang sekarang orang mulai sadar tentang kekerasan seksual gitu kan, tentang ruang Mmm, aman dalam film yang ternyata buruk sekali gitu di sehingga Hollywood. Ya sehingga banyak dan kekurangan ide lah intinya, kekurangan ide sehingga banyak yang remake-remake kan orang-orang ya, dari luar Hollywood minta film, termasuk orang-orang Indonesia beberapa ya, Timo Cahyanto misalnya. Karena mereka udah kekurangan ide, nge-remake ini orang gitu. Hollywood nih ya? Orang Hollywood-nya nge-remake-remake sendiri, jadi Mhm, terus kemudian itu aja kayak Transformer gitu kan. Jadi kan orang sebenarnya banyak orang yang mengkritik atau mencibir ya istilah, apa namanya, istilah apa itu, cerita adalah tulang punggung dari film gitu kan. mhm, Tapi ada benernya gitu kalau cerita kayak Transformer gitu. Transformer kagak ada ceritanya kan cerita. itu-itu aja, jadi berantem. Jadi saya kalau nonton Transformer, ini siapa yang lawan, siapa jagoannya karena saking cepetnya apa-apa nggak Iya iya. kelihatan gitu kan. Jadi gitu, padahal ya itu tadi salah satunya masalah relatable, kita relate gitu kan. Kita kita punya tetangga yang selingkuh sama iparnya gitu Iya ya, iya atau iya. yang diem-diem poligami atau yang apa sehingga, "Oh iya nih kayak ini deh." Yang Enggak, ya, tapi yang soal Hollywood tadi, Anda bilang mereka udah kehabisan ide ya? Enggak, saya iya, jadi in a berpikir way ya. kayak tahu Fast and Furious kan? Mhm. Itu Sampai kan 7 sampai 8. Dan itu jangan lupa ada orang Indonesianya, ada orang iya mana, ada iya orang iya. Star Trek juga gitu kan. Ya itu kan cerminan dari tadi ya. Jadi Mhm, barangkali karena mereka udah nggak tahu cara menarik penonton gitu ya, ulang aja apa yang sudah selama ini iya. sukses. Jadi kan ada yang namanya remake, reboot, sama reborn ya. Kalau reborn tuh kayaknya Indonesia doang nih. Apa tuh? Reborn nih kalau kalau remake ya, Bikin bikin ulang. ulang Mhm. gitu kan dengan kalau Ribut kalau reboot itu
Spesialnya film Spider-Man, terus ada film Spider-Man dari ulang lagi, Iya, tapi iya. Oh, iya, iya. pakemnya sama atau Iya, iya, apa, iya. atau dia ada namanya multiverse kan, Iya, iya. multiverse. Yang Jadi, Marvel gitu ya? dua-duanya sama, DC juga. Jadi, ini Spider-Man, terus ada atau Marvel lah, terus ada ini, terus ada si anu tokoh ini, ada apa namanya tuh, spin-off-nya lah katakanlah, ada Iya. ini, diubah lagi di ini loh, Iya, gitu. iya. Iya, 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 iya. Gitu kan. Yang tadi Anda bilang cuman ada di Indonesia Reborn itu adalah jualan art bintang filmnya. maksudnya? Susana, Warkop Reborn, Benyamin Biang Kerok. Oh, Itu oke. kan jualan itu, Iya. masa lalu kan, Iya. zaman dulu. Tapi orang masa sekarang juga pengen tahu gitu. Dan sukses ya? Nggak ada yang beberapa nggak sukses gitu kan. Ada yang nggak sukses, misalnya apa? Benyamin nggak sukses Oh, filmnya iya. gitu kan. Ada beberapa. Aten Iska kan nggak sukses, kan ada tuh. Oh, ada? Ada ya kan, baru tahu kan? Iya, iya. Iya ada tapi nggak terlalu sukses gitu. Nah itu Yang Reborn, yang si Warkop Warkop. lah, Warkop yang itu kan. Kalau si Anda menyebut apa? Dilan gitu apa? Nah, kalau Dilan itu ada kesamaannya. Jadi mereka jualan, bukan sesuatu yang jelek ya, jualan nostalgia. Ya kan, orang 90 karena itu Dilan itu yang ngetop kan meme-nya kan, quote-quote-nya yang Iya, lucu-lucu, iya. atau terus Bandung tahun 90-an. Iya, iya, Ya. iya. Zaman saya SMA gitu. Oh iya Bandung. Sehingga ada keunikannya Pilih Baik plus jualan nostalgia. Oh zaman itu ada demo-demo, ada Rolling Stone, ada Iya, iya. apa gitu. Anda perhatikan nggak film kayak Dilan gitu, Hmm. itu ditonton sama Gen Z nggak? Kalau saya sih iya, Nonton mungkin juga ya? karena Iqbalnya. Oh iya, Mungkin. persis. Karena Karena ada Iqbalnya. Iqbalnya. Tapi this is update ya. Bintang film ternyata nggak terlalu ngaruh dalam mengambil itu. Misalnya apa? Serius. Filmnya Reza Radian, kan Reza Radian di mana-mana. Nggak semua film Reza Radian itu laku keras. Itu Kan nggak lakunya mungkin karena orang bosan juga lama-lama. dengan Reza lagi. Benyamin aja Reza yang mainin kan. Heeh. Iya. Tapi maksudnya penonton artinya penonton juga menentukan gitu ya kan. Penonton Menentukan, milih ya. ikut get involved gitu. Makanya kan di dalam ekosistem film itu ada namanya apresiasi dan literasi ya kan. Kritik film di situ, terus meningkatkan itu. Jadi kalau istilahnya Matraman itu jadi penonton yang aktif lah gitu. Sebenarnya aktif. Jadi kita nonton nggak cuma nonton, tapi Iya, iya, ada iya. memproduksi makna gitu. Jadi Iya. ya, jadi penonton juga sudah makin ini. Orang tua saya aja nonton ini Yuki. Waduh kok Orang tua Anda nonton ya ke udah bioskop. 70-an nonton ini karena itu viralitas tadi, viral tadi, terus misalnya dia nonton terakhir itu apa ya? Oh, ketika Bunda telah tiada ya, apa sih istilahnya itu ya? Nah, saya Misalnya kayak gitu-gitu. Nah, dia bawa itu, dia bawa tisu, katanya nangis ternyata begitu. Wah, sedih sih tapi nggak sampai pakai tisu tuh Ki gitu. Nah, Artinya, tapi itu ketika Bunda telah tiada, itu laku loh. iya. Salah satu yang the best, 10 besar atau Iya. iya ya, 10 besar kan? Kayaknya gitu ya. Jadi ini artinya bahwa hanya horor, selama ini horor bosan horor. Iya. Ya itu nggak juga karena ada tearjerker tadi istilahnya, tearjerker. ada drama religi yang nyerempet-nyerempet ya kan. Enggak, tapi itu juga kembali komedi. ke penjelasan Anda. Penonton Indonesia tuh cukup selektif, dia milih gitu ya. Ketika Bunda telah tiada kan sebuah film yang menurut saya sih ya relatif sangat terjaga pembuatannya, nggak mau gampangan ya, permainannya keren gitu ya. Dan orang ya 5 juta orang datang ke bioskop tuh kan luar biasa dong. Sementara kita semula ngeledek dengan mengatakan Allah yang laku tuh KKN. Enggak. Film tentang ibu. Iya. Ya. Tapi viralitas nggak selamanya bagus juga. Karena misalnya nih Sisa Kubur nih udah gila-gilaan di promosi segala macam, kan Sisa Kubur ya bagus lah ya, film bagus masuk FFI gitu. Disalib jebret sama sebuah film yang viral. Ya itu. Tidak yang banyak orang menganggap tidak etis gitu. Ya itu. Vina. Gitu. Ini tanpa kita melihat bahwa Vina ini artinya, tapi kontroversi itu yang membuat orang pengen nonton. Iya, iya. Dan ternyata setelah nonton beberapa di antaranya enggak kok, nggak ada masalah. Gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi iya. Saya nggak nonton. Nah, kenapa? Takut. Oh, takut ya. Ternyata bukan soal karena misalnya
nggak etis karena walaupun orang keluarga mereka ini, tapi itu di ending kan dia jadi kan ceritanya ada yang dirasuki Vina Iya terus iya bilang, iya pembunuh iya. saya ini." Heeh. Itu rekamannya beneran taruh di situ, di Oh my ending. god. Itu kan nggak etis bagi banyak Iya orang, iya tapi kan lo kan udah dapet izin keluarga gitu. iya Jadi orang salah satunya pengen nonton, bener nggak sih kayak gimana sih suara itu gitu, iya. ada misalnya kayak gitu. Nah, Kayak gitu. Nah, gini, tapi viralitas intinya ya viral. viralitas itu. Tapi Istilahnya memang kreatif artinya para pembuat ini. Dia kreatif. bisa langsung menemukan ide Vina, Vina baru aja rame kan. Iya. Saya pikir dalam waktu dekat kita akan muncul lagi dengan ya Jessica udah muncul di Iya. Netflix kan. Tapi ya nggak tahu kasus-kasus apa nih korupsi atau segala macam. Ada tuh satu yang dia kecelakaan, terus ada tuh tapi saya lupa, itu karena viral juga terus Kayak Vina gitu. ya tapi ini lebih ke drama kayaknya, Iya bukan iya. ke horor. Oke. Jadi ada macam-macam cara yang sebelum zaman internet tuh Oke. susah kan viral kan. Gini Ki, ini menarik sekali dan saya pengen terus ngomongin tentang ini karena saya termasuk orang yang ingin agar kita sama-sama nih penonton mengapresiasi, mendukung, menghargai film-film Indonesia kan. Tapi mungkin ini bagian terakhir wawancara kita kali ini ya, yaitu soal bioskop. Kan gini, 25 juta, kemarin tuh saya baca apa? 56 juta ya, selama 1 tahun. Itu sebetulnya belum apa-apa. Karena sebetulnya kan rakyat kita 270 juta kan. Jadi 56 juta itu 1/5. Dan itu pun terjadi karena ada banyak orang, ya mungkin nih para penonton mungkin juga begini, nonton film Indonesia nggak cuma sekali, nontonnya berulang kali. Nah setelah dia menonton berulang kali pun, angkanya masih 56 juta. Nah menurut Anda, ini kenapa? Menurut Anda kenapa angkanya tuh masih stop di 56 juta? Ya kalau kaitan sama apa namanya bioskop, layar lah jumlah Layar. layar itu kan artinya kan layar kan outlet ya jualan, tokonya kan. Iya. Kalau semakin banyak semakin bagus karena saya lupa ingat ada rasionya tuh berapa. Iya. Kalau di Cina berapa, di mana. Gitu. Kita masih 56 juta kan dibandingin 270 juta Iya. kan berapa persen doang gitu sebenarnya. 1/5. Iya. Cuman kan ada banyak masalah juga ya, beberapa hal di daerah tertentu misalnya terkait dengan hukum agama atau adat tertentu. Oh gitu ada? Gitu ada. Ya di luar Aceh maksud saya. Aceh ada nggak? Tapi juga masalah ya investasi. Tapi kan sejak 2016 kalau nggak salah itu kan dulu kan bioskop masuk dalam daftar investasi negatif. Nggak boleh ada asing. Tapi 2000 berapa ya? 2000. Iya. Itu dicabut Sekarang ini kemudian kan nah itu sejak itu kan semua hampir semua sekarang itu sebetulnya turut didanai oleh asing ya. Misalnya 21 tuh XX1 tuh masih sepenuhnya Indonesia nggak? XX1 kan XX1 itu kan dia unik banget karena dia adalah eksibitor sekaligus distributor kan. Hollywood di situ semua. Di situ? Iya. Memiliki? Oh iya, memiliki. Oke. Tapi itu nanti topik yang lain. Iya. Nggak, saya misalnya ingat CGV itu kan Korea ya. Iya. Terus apa? Cinepolis itu apa? Terus apa ya, saya juga nggak tahu. Tapi ada asingnya juga lah. Kayaknya sih gitu ya. Nah, dalam hal ini saya bukannya tidak nasionalis nih ya, Ki ya. Buat saya, kalaupun itu ada masuk dana-dana investasi asing, kalau dengan begitu dia menumbuhkan bioskop di seluruh Indonesia, tidakkah itu baik? Gitu, nggak usah kita khawatir dong. Kenapa kita harus mengkritisi? Ya. Kuncinya kan sebenarnya di undang-undang ya, yang harus digarisbawahi juga peran pemerintah selama berapa ya 5-10 tahun terakhir juga terutama berperan ya. Terutama yang festival film atau yang pendanaan Indonesiana dan ya kan dana mungkin Kedareka juga ikut nyumbang, ada apa namanya tuh Backcraft itu ada Katara gitu kan. Apa itu? Ya itu kayak semacam pitching forum, film market gitu-gitu loh yang pitching semuanya ide. Jadi kayak mencomblangkan antara yang punya duit sama yang punya ide gitu-gitu kan. Itu juga di Ekraf. Jadi itu didukung oleh pemerintah. Didukung, ada skema-skema itu gitu kan. Oke. Itu juga. Nah, salah satunya sekarang adalah masalah undang-undang.
Undang-undang yang nomor 33 2009 kan udah jelas, tapi kan nggak ada juklak-juknis. Misalnya eh, apa namanya? Film Indonesia harus ada di bioskop selama sekian Oh iya. hari atau sekian Iya. minggu gitu misalnya. Terus menteri wajib mengumumkan jumlah penonton. Nah itu juga kan Nggak terjadi. nggak terjadi karena nggak ada Iya. juklak-juknisnya gitu. Oke. Walaupun agak aneh kenapa jumlah penonton, kenapa nggak gross. Di seluruh dunia gross, Indonesia doang jumlah penonton. Tapi itu topik lain. Itu topik lain. Itu lain. Ini ada banyak topik lain yang kita bicarakan. Tapi sekarang kita tutup dengan satu pernyataan dari Anda. Nah dulu. Jadi kalau terakhir, sebelum tadi saya jawab tadi, kalau undang-undangnya oke, dan ada juklak-juknis, nggak masalah asing menurut saya sih. Iya, iya. Kan ada proteksi. Kan? Ya, ini soal asing nih ya. Iya. Cuman menurut Anda nih sebagai penutup ya, Penutup. Anda masih percaya nggak ini akan terus tumbuh dan pendek aja? Kenapa? Ya, saya percaya kayak tadi itu di bagian literasi dan apresiasi makin meningkat ya. Jadi nggak cuman filmmakernya, tapi juga Penontonnya. penontonnya makin aktif. Terus pendidikan film sekarang kan ada sekitar belasan ya. Ada Sekolah. namanya sekolah Prosvisi kan, Asosiasi Program Studi Film dan Televisi. Itu di mana BINUS juga terlibat di situ gitu. UI nggak ada ya? Hah? UI nggak ikut. Nggak ada. Nggak ada khusus film dan televisi, nggak ada. UI adanya broadcasting. Iya. Broadcasting. Nah terus apa namanya? Ya itu. Jadi ditambah dengan jadi ada pendidikan, ada terus kemudian di DKJ Dewan Seni Jakarta dan FFI juga punya lomba kritik film, ya kan? Jadi ada orang diundang buat mengapresiasi gitu. Kemudian jadi ada peran pemerintah, ada peran filmmaker, asosiasi profesi, penonton, jadi semua semua sudah makin Iya. matang lah gitu. Walaupun memang harus ada kesinambungan nggak sporadis, artinya harus ada serai kebudayaan. Kayak Korea tadi disebut di awal tadi ya. Harus ada, kalau nggak ya sporadis sih. Iya. Oke. Ya untuk kali pertama ini kita akhiri dulu nih Ki ya. Siap. Terima kasih buat masukannya. Saya berharap sekali kita bisa terus melihat pertumbuhan film Indonesia secara memuaskan. Karena masa sih kita nggak bisa ngejar Korea ya. Oh iya. Oke, Ki, thank you. Ya. Sampai ketemu. Terima kasih.